Lalu ngapain kita berpemilu kalau pemilunya hanya diwarnai dengan kecurangan, diwarnai dengan membeli suara? Mungkinkah mendapatkan pemimpin-pemimpin yang amanah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ada berita hot yang harus kita uber, kita kejar, yaitu terdakwa suap mantan komisioner KPU Wahyu ancam ungkap masalah saat Pilpres, yang memuat radarnonstop.co. Radar nonstop, Pilpres memang sudah kelar. Apalagi Jokowi dan Prabowo sudah akur dan kini tergabung dalam koalisi pemerintah. Tapi terdakwa kasus suap ex-komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan memberikan sinyal akan membongkar semua terkait Pilpres. Wahyu telah mengajukan diri sebagai Justice Collaborator atau GC. Wahyu adalah terdakwa kasus suap pergantian antar waktu PAW yang turut menjerat mantan caleg PDIP Harun Masiku, yang sekarang lenyap entah kemana ya. Sudah 2 kali kita membahas Harun Masiku, nanti kita lihat lagi thumbnailnya ya. Tim kuasa hukum Wahyu Setiawan, Saiful Anam, menyatakan kliennya siap blak-blakan terkait siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam kasus suap PAW. Tidak hanya PAW, Wahyu juga akan membongkar praktik kecurangan pemilihan presiden hingga pemilihan kepala daerah. Wah, ini namanya tiji tibeh ini ya, mati siji, mati kabeh. Atau bisa juga menempuk air di dulang terpercik muka sendiri, tapi ya dia sudah terpercik karena sudah ditangkap oleh KPK. Semuanya Pak, tidak hanya yang terlibat PAW, tapi terkait kecurangan pemilu, Pilpres dan Pilkada akan diungkap semua, kata Saiful. Bener nih ya, mudah-mudahan diungkap semua. Diketahui Wahyu didakwa menerima suap 600 juta rupiah dari mantan caleg PDIP Harun Masiku agar mengupayakan pergantian antar waktu dalam kurung PAW anggota DPR RI dari Reski Aprilia sebagai anggota DPR RI daerah pemilihan Dapil Sumatera Selatan Sumsel 1 kepada Harun Masiku. Wahyu juga didakwa menerima suap 500 juta rupiah dari Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. Saya pernah ditelepon soal ini oleh seorang wartawan, tetapi pada waktu itu saya tidak mau menjawab karena hal seperti ini kan bukan analisis tapi fakta, dan ini memang terungkap dalam persidangan. Jadi beritanya bombastis sekali ya. Ya, itulah tadi beritanya. Dan memang kita tahu bahwa soal-soal ini ngeri-ngeri sedap ya. Ada satu hal yang ingin saya share dalam kesempatan ini. Soal kecurangan pemilu. Kecurangan Pilpres, kecurangan pemilu legislatif, kecurangan pemilu kepala daerah atau pilkada. Itu sebenarnya hal yang sudah jamak. Semua orang tahu ya. Itulah masalah kita selama ini. Jadi saya mengatakan kurang dan curang dalam pemilu kita di era reformasi itu adalah hal yang biasa. Hal yang jamak. Hal yang sepertinya tidak bisa lagi menemukan jalan untuk menegakkan kebenarannya lagi. Tidak ada yang namanya effective electoral law enforcement terhadap mereka yang curang. Padahal saya mengatakan harusnya mereka yang curang tidak boleh duduk dalam singgasana kekuasaan, siapapun dia. Jadi ini berlaku universal sesungguhnya. Kalau kita patuh pada hukum-hukum pemilu, ya kita tidak bisa membiarkan orang curang menang. Jadi mereka yang curang harus didiskualifikasi. Nah, hanya memang ada beberapa hal yang ingin saya soroti sebagaimana saya sering sekali mengatakannya. Jadi kalau kita bicara tentang kecurangan pemilu itu dari hulu sampai hilir.
Nah, hulunya itu mulai dari rekrutmen penyelenggara pemilu. Kalau kita lihat, Sobat RH sekalian, sudah pernah saya sampaikan, semua yang namanya anggota KPU itu dalam periode itu selalu bermasalah, ya. Jadi periode pertama itu periode pemilu 1999, di mana kita tahu jumlah komisionernya itu tidak tanggung-tanggung, 48 plus 5, 48 dari partai politik, kemudian 5 dari perwakilan pemerintah. Malah kacau, justru pemilu tidak bisa disahkan oleh mereka. Karena tadi, politisasi. Partai-partai yang kalah mengatakan partai-partai yang memperoleh suara signifikan itu curang. Sehingga mereka tidak mau menandatangani hasil pemilu. Apakah curang atau tidak? Saya belum bisa diyakinkan bahwa pemilu era reformasi adalah pemilu yang benar-benar jurdil. Benar-benar bebas dari money politics. Jadi selalu akan ada kecurangan. Cuma mengatakan bahwa sana curang sini enggak, nah itu yang bermasalah menurut saya, ya. Jadi curang itu ya mungkin dilakukan oleh semua peserta pemilu. Akibatnya apa? Ada anggota KPU yang kemudian ditangkap karena melakukan tindak pidana korupsi. Bisa terkait langsung dengan kecurangan pemilu itu sendiri, tapi bisa juga terkait dengan ternyata pengadaan logistik pemilu. Itu tahun 1999. Pemilu pertama pada era reformasi. Akhirnya mereka di-bulldozer dengan perubahan undang-undang pemilu. Kalau tidak salah waktu itu tahun 2001 perubahannya. Jadi mereka hanya menikmati jabatannya selama 2 tahun. Setelah itu digantikan oleh anggota-anggota pemilu yang lebih profesional yang dipimpin oleh Profesor Nazaruddin Samsudin. Ternyata bermasalah juga. Mereka mengawal pemilu 2004, bermasalah juga ternyata. Jadi beberapa anggota KPU ada yang dihukum. Ada Profesor Nazaruddin Samsudin, ada Mulyana Kusuma, kemudian ada yang dari Papua. Jadi kena juga ternyata. Dan klaim kecurangan dan lain sebagainya banyak juga terbukti dari permohonan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, di mana untuk pertama kalinya ada MK pada waktu itu. Saya masih ingat kalau tidak salah 273 sengketa hasil pemilu dan 1 pilpres. Lalu 2009 itu yang menjadi ketua KPU-nya Hafiz Ansari pada waktu itu bermasalah juga. Memang tidak ada sampai yang ditangkap, tapi kita tahu bahwa waktu itu salah seorang anggota KPU Andi Nurpati diberhentikan. Karena tiba-tiba ditarik oleh partai politik yang merupakan partai politik pemenang untuk menjadi salah seorang pengurusnya. Dan itu menurut saya aneh. Kenapa? Karena dia masih aktif sebagai anggota KPU. Jadi ini persoalan etika dan netralitas. Akhirnya dia berhentikan. Itu tahun 2009. Pada tahun 2014, nah barulah pada tahun 2014 yang dipimpin oleh almarhum Husni Kamil Manik, lalu kemudian digantikan Juri Ardiantoro, relatif mulus. Tapi bukan berarti klaim kecurangan tidak ada. Sama juga, banyak juga klaim-klaim kecurangan. Ada juga yang dikabulkan di Mahkamah Konstitusi. Tapi the good news-nya adalah tidak ada anggota KPU yang dianggap bermasalah. Tahun 2019 hampir mulus kalau tidak Wahyu Setiawan ini ketangkap. Ada cerita yang luar biasa soal Wahyu Setiawan ini, Sobat RH sekalian. Ketika saya menjelang 50 tahun dan mau membuat buku, saya termasuk yang minta tulisan dari Wahyu Setiawan. Tulisannya ada nanti ditampilkan ya, Sobat RH sekalian. Dan karena tulisannya sudah saya minta, ya tetap saya tampilkan apa adanya. Bagaimana dia memuji saya ya. Sebagai macam-macam lah ya. Nanti kita tampilkan, kita ambilkan potongan-potongannya ya, bagaimana dia memuji saya dalam tulisan itu. Dan ternyata beberapa hari kemudian sebelum acara 50 tahun itu dimulai, sebelum buku itu kemudian diterbitkan, dia sudah ditangkap. Tapi karena saya sudah minta, tetap saya muat juga tulisan dia. Nah, 2019 ini hampir mulus, tapi ternyata ada yang bermasalah. Nah, sekarang Wahyu Setiawan mengancam
akan membuka semuanya. Pertanyaan saya, benar berani dia membuka semua ini? Karena saya termasuk orang yang yakin kecurangan pemilu itu memang sesuatu yang jamak, sesuatu yang permisif, sesuatu yang seperti dianggap biasa. Dan tidak ada yang namanya goodwill ya, atau kemauan keras dari semua stakeholders, terutama para anggota DPR, partai-partai politik, termasuk juga barangkali the incumbent atau presiden yang sedang berkuasa, untuk memperbaiki governance pemilu ini. Ya salah satunya adalah rekrutmen anggota KPU. Saya termasuk orang yang terlalu mempermasalahkan rekrutmen anggota KPU Bawaslu. Yang saya katakan dalam beberapa kesempatan, semakin Anda berintegritas, semakin Anda punya kapasitas, semakin Anda ada netralitas, insya Allah Anda tidak akan terpilih. Itu permasalahannya. Kenapa begitu? Karena yang dicari adalah orang yang bisa ditundukkan. Bisa yang diajak kongko-kongko, kong kali kong, dan lain sebagainya. Itu yang dipilih biasanya. Jadi jangan heran ada orang-orang seperti Wahyu Setiawan yang bisa dibeli akhirnya. Nah, mudah-mudahan ya, kalau dia mengajukan diri sebagai justice collaborator, sebenarnya dia sudah mengakui kesalahannya. Hanya dia ingin menarik orang lain mengungkapkan apa saja kecurangan-kecurangan tersebut. Kenapa penting diungkapkan? Biar jadi pembelajaran bagi kita semua. Jangan sampai kemudian dari pemilu ke pemilu kita hanya diajarkan kecurangan. Diajarkan bagaimana money politics berseliweran di mana-mana. Yakin semua orang melakukan money politics. Tapi kemudian kita tidak punya upaya untuk memperbaiki governance pemilu kita. Mulai dari membuat undang-undang yang lemah dalam hal electoral law enforcement-nya. Sampai kemudian ketika kasus ini dikatakanlah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi sebagai the final, the ultimate untuk mencari keadilan. Akhirnya tidak dapat juga. Lalu ngapain kita berpemilu kalau pemilunya hanya diwarnai dengan kecurangan? Diwarnai dengan membeli suara. Mungkinkah mendapatkan pemimpin-pemimpin yang amanah dalam proses pemilu yang curang? Tidak heran kalau kemudian anggota KPU-nya ditangkap, anggota DPR yang terpilih juga banyak yang ditangkap. Nah sekarang rupanya untuk mengurangi agar tidak banyak yang ditangkap dengan melemahkan KPK. Sehingga belum ada cerita lagi anggota DPR yang ditangkap. Kan miris sekali, bukan berarti tidak ada korupsi lagi. Atau pencegahannya bagus. Tetapi tukang tangkapnya itu dilemahkan. Kita tidak ingin seperti itu. Kita menginginkan dari hulu ke hilir semuanya bersih. Kalau air jernih yang masuk di dalam saluran, maka kita berharap kita bisa mandi dengan sehat. Tapi kalau yang masuk adalah air selokan, maka air tersebut kalau kita pakai akan mengotori badan kita semua. Nah ini yang menjadi persoalan Sobat RH sekalian. Saya berharap entah dari mana, apakah kita bisa memulai pemilu yang jujur dan adil ini dalam pemilu 2024, walaupun mungkin yang membuat undang-undang adalah para pelaku kecurangan semua. Waduh, banyak cerita sesungguhnya. Para anggota KPU itu, termasuk Wahyu Setiawan, mungkin paham betul siapa-siapa yang kemudian berkoordinasi ya untuk dimenangkan dan lain sebagainya. Apalagi sistem kita adalah proporsional terbuka, di mana beda satu suara antar teman satu partai saja bisa menyebabkan seorang masuk DPR atau tidak, duduk di DPR atau tidak. Jadi mudah-mudahan betul-betul ada keberanian dari Wahyu Setiawan untuk mengungkapkan ini semua. Memang akan geger, tetapi ya mungkin hal tersebut tidak akan mempengaruhi lagi hasil yang sudah diumumkan. Tetapi jangan lupa, tindak pidananya tidak daluarsa. Mereka bisa diproses dalam tindak pidana, dan kalau mereka memang kemudian mereka terbukti dan dituntut atau dihukum, dan kemudian terakhir berkekuatan hukum tetap, maka mereka harus lengser dari singgasananya. Siapapun dia, kita tidak menunjuk subjek atau orang tertentu, tapi yang ingin kita bereskan, kita bersihkan adalah semua hasil pemilu di negara ini. Mudah-mudahan ada secercah harapan, sinar terang 2024 kita memiliki pemilu yang jauh lebih baik, lebih bermartabat, lebih manusiawi,
tidak money politics, tidak ada vote buying, tidak ada intimidasi, semuanya bersih. Toh jabatan itu kan bisa digilirkan. Saya kira hanya orang-orang yang tidak amanah yang takut sekali kehilangan jabatan. Hanya orang-orang yang tidak amanah yang ingin mengejar jabatan. Padahal kita tahu jabatan itu dalam perspektif keyakinan kita, ya, dalam perspektif agama adalah sebuah beban berat yang barangkali mendekatkan diri kita pada, katakanlah, pada ancaman hukuman di hari akhir kelak. Kenapa? Karena kita memegang amanah yang kalau amanah tersebut tidak kita tunaikan secara baik, maka kemudian kita jauh lebih berdosa dibandingkan orang-orang yang kita pimpin. Jadi kalau orang zaman dulu takut memegang amanah, kalau kita di sini berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi anggota-anggota DPR, untuk menjadi wakil-wakil rakyat, dan ironisnya dengan cara membeli, dengan cara menggelontorkan uang, miris, tidak ada lagi ketakutan. Itu dimensi vertikalnya, tapi dimensi horizontalnya kita harus memperbaiki governance pemilu kita. Mudah-mudahan ada lilin di ujung tunnel. Kita berharap 2024 kita mulai sebuah perhelatan yang jauh lebih bersih. Nah, Sobat Era sekalian, itu saja Uber kali ini. Ancaman Wahyu Setiawan, kita tunggu benar atau tidak. Yang penting tetap di channel ini. Karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!